Jenius medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1028 sampai tahun 1030. Ucapan ini terlintas di benak beberapa orang dan mereka mengangguk satu demi satu. Ya, dalam kasus Renaissance, seharusnya tidak ada masalah. Haha, tapi apakah orang yang berpikiran seperti itu mengabaikan fakta paling mendasar? Jericho Lee mencibir, masa Athena di Yunani kuno terjadi pada abad pertama Masehi, tetapi kapan Renaissance? Berapa tahun rentang abad ke-14 hingga ke-17? Antara tahun 1300 dan 1600. Saya bertanya kepada Anda, abad pertama Tiongkok adalah dinasti Han, dan abad ke-14 adalah dinasti Ming. Apakah karakter, budaya, karya sastra, dari dinasti Han dan Ming sama? Ini perbedaan besar. Karakternya sangat berbeda. Dinasti Han hanyalah masa paling berkuasa di Tiongkok, dan karakternya masih mempertahankan ciri khas dinasti Qin. Pada dinasti Ming, tulisannya sudah sangat matang, dan setelah dinasti Tang dan Song, kaligrafi mencapai puncaknya. Ya, apalagi puisi baru muncul pada dinasti Han. Saat itu, kebanyakan dari mereka adalah Yue Fang dan seterusnya. Pada masa dinasti Ming, musik adalah arus utama. Dan itu mulai menurun. Itu lucu. Renaissance ini sama dengan Athena. Mereka belum mengembangkan apapun selama lebih dari 1000 tahun. Mungkinkah masyarakat mereka mengalami stagnasi selamanya? Menurut saya, terlalu banyak yang palsu. Semakin disengaja mereka, semakin terbuka mereka. Orang-orang mengobrol, dan segera menunjukkan ekspresi jijik. Sorot mata Mike tidak memiliki rasa hormat sebelumnya, sebaliknya, itu menunjukkan semacam rasa jijik. Pada dasarnya, suatu negara akan banyak berubah dalam beberapa ratus tahun. Tidak pernah ada perkembangan atau perubahan apapun selama lebih dari 1000 tahun. Kalau bukan penipuan, siapa yang percaya? Jericho Lee mencibir, tidak ada sejarah, mengapa berbicara tentang kebangkitan? Tidak ada sejarah, mengapa berbicara tentang kebangkitan? Kata-kata yang memekakkan telinga itu mengejutkan hati orang-orang, dan mereka mengangguk tanpa sadar. Ya, itulah alasannya. Adapun yang begitu disebut kebangkitan, tidak ada hal seperti itu sama sekali. Hanya saja pihak Barat berusaha mempercantik banditnya. Anda sekarang dapat melihat seperti dua kacang polong, dan negara-negara lain, seperti Babilonia kuno, Kekaisaran Osman, dan bangunan serta peradaban bersejarah lainnya, apakah semuanya persis sama dengan Yunani kuno dan Athena? Jericho Lee langsung pada intinya. Orang besar dengan cepat melakukan pencarian ponsel, dan segera mendapatkan hasilnya. Seperti dua kacang polong di zaman kuno Athena dan Yunani, mereka melihat gambaran sejarah dan arsitektur yang sama dari Kekaisaran Osman dan periode lainnya. Mereka diukir dari cetakan. Mo Lingyan membuka mulutnya lebar-lebar. Mungkinkah yang disebut Renaissance adalah mengambil barang orang lain dan mengatakan bahwa itu miliknya? Tidak. Kalau dilihat dari bangunan-bangunan ini, gayanya hampir sama dengan zaman Renaissance. Apalagi letak geografisnya relatif dekat, dan Ottoman mati sangat awal. Pantas saja negara-negara barat selalu mengincar ayam lokal. Itu kakek mereka Wu Xiaoxiao tiba-tiba mengerti segalanya. Wu Sue tampak marah, sekelompok perampok yang hebat. Bandit. Itu sangat menyanjung mereka. Saya khawatir mereka melakukan lebih dari sekadar perampok. Wu Xiaoxiao mendengus dingin, apakah kamu melihat ada banyak hal dalam peradaban India kuno, seperti zaman Renaissance? Wu Sue adalah salah satu Zheng, bukan? Mereka merampok segalanya. India kuno, Babilonia kuno, Kekaisaran Ottoman, Kekaisaran Persia, yang mana yang tidak dirampok? Jericho Lee menggelengkan kepalanya perlahan. Bahkan peradaban Tiongkok telah direbut paksa oleh Barat, mengatakan bahwa itu adalah milik mereka. Mereka tidak hanya menjiplak kami, namun kini mereka menggunakan plagiarisme untuk memfitnah kami di Tiongkok. Apa? Semua orang tercengang. Jericho Lee tersenyum dan mengangkat satu jari. Selamat datang di Solitaire. Ki, matahari selalu baru setiap hari. Siapa bilang, Heraklitus Mouling berpikir angsa liar ingin membalas suatu cara. Kemudian tulisan di piring itu berbunyi, Go Rixin, Rixin, dan Rixin. Berapa umurnya? Jericho Lee bertanya lagi. Sepertinya dari dinasti Sang, bukan? Mo Lingyan samar-samar ingat, lagi pula, ini adalah kalimat yang sangat terkenal. Apakah arti dari kedua kalimat ini sama? Ya. Orang-orang tercengang. Jericho Lee mengacungkan jari kedua lagi, semuanya mengalir. Siapa yang mengatakan itu? Itu Heraklitus, jawab Mu Lingyan tanpa ragu-ragu.
Nah, putranya berkata dalam bahasa Kawakami, waktu berlalu seperti ini, siang dan malam. Jericho Lee mengangguk, apakah arti dari kedua kalimat ini sama? Mereka tertegun dan tidak bisa berkata-kata. Kita masuk dan tidak masuk ke dalam sungai yang sama, kita ada dan tidak ada. Itulah yang dikatakan Heraklitus, pihak Jepang melihat ke pihak Tiongkok, dan segala sesuatunya mati dan segala sesuatunya hidup. Itulah yang dikatakan oleh seorang pria bernama Huishi pada periode negara-negara berperang. Itu sama saja, bukan? Bayangan burung tidak bergerak. Ini adalah ungkapan terkenal Huishi. Zeno memiliki pepatah bahwa Feya tidak bergerak. Thales, pendiri aliran Miletus di Yunani kuno, mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada di air kembali menjadi air. Namun, ada pepatah di kitab perubahan bahwa air adalah asal mula segala sesuatu. Siapa nama orang barat yang meniru barang Cina kita? Itu mencuri. Sebut saja itu pencuri. Panggil perampok. Lucunya, sepanjang hari mereka mengatakan bahwa kami telah mencuri barang-barang mereka. Namun, nenek moyang mereka sendiri mencuri barang orang lain ribuan tahun yang lalu, dan tanpa malu-malu mereka mengatakan itu milik mereka. Terakhir, mereka menggunakan plagiarisme untuk menindas rakyat Tiongkok. Apakah menurut Anda itu konyol atau tidak tahu malu? Semakin banyak mereka mendengarkan, semakin marah mereka. Pada akhirnya, mereka semua memiliki kebencian yang sama. Sial. Sungguh sekelompok orang yang tidak tahu malu. Ini jelas sesuatu dari Tiongkok. Anda tidak tahu malu untuk mencurinya dan menyebarkannya kemana-mana. Itu sekelompok perampok. Pantas saja pacar Ling Yan berkata bahwa peradaban Tiongkok adalah satu-satunya peradaban nyata di dunia. Saya pikir dia adalah orang yang banyak bicara. Sekarang, dialah yang benar-benar menguasai kebenaran. Sial, sifat tidak tahu malu orang barat berada di luar imajinasiku, sekelompok orang yang tidak tahu malu. Terima kasih. Kupikir kamu berkualitas tinggi. Betapa sekelompok orang barbar, monyet yang bergelantungan di pohon. Mereka semua memandang Mike dengan jijik dan jijik. Jika mereka tidak menjaga kepala, mereka akan segera meludahinya. Mike menundukkan kepalanya, betapa jeleknya wajahnya. Kemarahan, malu, panik, malu dan emosi lainnya terjalin di wajahnya, membuat wajahnya sangat indah. Dia ingin membuat Jericho Lee tutup mulut, tapi dia hanya punya satu orang. Jika dia benar-benar buka mulut, pasti akan menyulut kemarahan semua orang. Saat itu, dia akan dikutuk. Dia tidak berani main-main. Bab 1029. Profesor Mike, apakah Anda yakin sekarang? Wajah Jericho Lee sangat dingin. Jangan kira aku tidak tahu. Kamu ingin aku mati di hatimu sekarang, tapi percuma. Kamu berkulit putih mengira kamu kotor. Tidak ada yang tahu. Kamu memuji budaya kulit hitam dan punahnya budaya Inka di Pasifik Pulau sepanjang hari untuk menunjukkan apa yang disebut toleransi, tetapi Anda dengan ceroboh mencoreng peradaban Tiongkok selama ribuan tahun dan mencuri budaya kami. Sayangnya, ini sia-sia. Peradaban Tiongkok berusia jauh lebih dari 5.000 tahun. Peradaban ditemukan di Huahua Gunung saja sudah lebih dari 10.000 tahun. Peradaban Liangzhou sudah lebih dari 5.000 tahun, dan Lingjiatan sudah lebih dari 7.000 tahun. Tidak ada gunanya. Anda tidak bisa memalsukannya. Anda tidak bisa memalsukannya. Apakah menurut Anda itu seperti memusnahkan peradaban Tiongkok dengan menggunakan cara-cara kotor itu? Lelucon. Di bintang biru ini, Tiongkok adalah satu-satunya peradaban yang nyata. Akan selalu ada satu di Tiongkok. Sekarang hak untuk berbicara dalam opini publik hanya ada di tangan Anda untuk saat ini makhluk. Anda telah merampok banyak buku Tiongkok kuno, dan Anda memiliki pemahaman yang mendalam tentang kami. Anda ingin memotong-motong kami. Tapi kamu tidak bisa. Itu tidak akan mungkin terjadi. Ketika Huaxia mencapai puncak raja lagi, itu akan membuatmu membayar kembali apa yang telah kamu lakukan 100 kali dan 1000 kali. Kata-kata keras itu membuat aula hening selama beberapa detik. Saat berikutnya, semua orang berdiri dan bertepuk tangan dengan penuh semangat. Benar. Di bintang biru ini, hanya ada satu peradaban kuno di Tiongkok. Yang lainnya penuh dengan banyak penipuan dan kebohongan, dan peradaban Tiongkok, tetapi setiap hal memiliki literatur kuno yang sesuai, setiap kalimat Tiongkok, setiap kata benda, memiliki buku dan kiasan kuno. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah dapat ditandingi oleh negara dan peradaban lain. Mengapa orang lain tidak pernah mengenalinya? Peradaban Tiongkok. Itu hanya kecemburuan. Tiongkok sudah memasuki era peradaban, orang barat masih tergantung di pohon. Bagaimana mungkin mereka tidak iri? Wajah Mike seperti abu. Dia tahu dia telah kalah.
Dia telah kalah sepenuhnya. Dia telah hilang ke tanah. Dia tidak menyangka pemuda biasa ini akan mengetahui begitu banyak hal rahasia. Jiao Dongming juga merasa panas di wajahnya saat ini. Dia tiba-tiba merasakan bahwa semua yang disebut pengetahuan arkeologi telah dia pelajari dalam beberapa tahun terakhir. Telah dipelajari dari anjing. Ternyata yang dipelajarinya hanyalah sepenggal kebohongan. Dia tiba-tiba menyesalinya. Meski terlahir agak pesolek sebagai orang kaya, setidaknya di tingkat nasional, ia tetap memiliki rasa terhormat. Sekarang di negaranya sendiri, perasaannya benar-benar campur aduk. Dia bahkan mulai membenci kenapa dia ingin belajar di luar negeri dan mempelajari kebohongan-kebohongan palsu itu. Profesor Mike, sekarang kamu sudah kalah, mainkan saja taruhannya. Sekarang, segera menghilang dari tanah Tiongkok, jangan pernah menginjakkan kaki di negara ini lagi, kamu tidak layak masuk ke negara ini. Klik, klik. Mike mengepalkan tinjunya perlahan, buku jarinya berbunyi, dan dia mengertakkan gigi. Saya di sini untuk pertukaran akademis di Tiongkok. Anda tidak bisa mengusir saya. Aku tidak peduli apa yang kamu lakukan. Jika kamu kalah taruhan, segera pergi. Atau aku akan membunuhmu segera. Suara Jericho Lee sedingin es di bulan Juni. Kerumunan gemetar dan menyadari bahwa dia benar-benar datang. Jika Mike benar-benar keras kepala, dia mungkin akan membunuh orang. Mike mengertakkan gigi. Aku. Ini negaraku, keluarlah dari sini. Suara Jericho Lee sekeras guntur, yang meledak di telinga semua orang. Pori-pori Mike pecah, dan dia menggigil ketakutan. Sekarang dia tidak peduli dengan apa yang tidak dia komunikasikan, jadi dia lari. Penonton memberikan tepuk tangan meriah ketika mereka pergi. Jericho Lee, kamu hebat. Mo Lingyan datang dengan gembira dan bertepuk tangan untuknya. Aku hanya tidak bisa melihatnya. Sampah semacam ini berarti menjadi liar di tanah Tiongkok. Aku akan langsung membunuhnya jika dia sudah terlalu tua, kata Jericho Lee enteng. Semuanya menunjukkan warna anehnya. Apa identitas pacar Mo Lingyan? Kenapa kamu selalu berkelahi dan membunuh? Apalagi saat debat tadi, mereka sangat ingin tahu, apa latar belakang Jericho Lee, dan bagaimana dia bisa mengetahui begitu banyak rahasia. Lingyan, pacarmu sangat baik. Wu Xiao Xiaotut berkata, saya terkejut mengatakan bahwa seorang profesor arkeologi tidak bisa berkata-kata dan tidak berani kentut. Lagi pula, aku tidak bisa memberitahumu mengapa dia begitu berpengetahuan. Wu Sui juga tampak terkejut. Bukan apa-apa. Baca saja lebih banyak buku, kata Jericho Lee sambil menoleh ke arah Jiao Dongming. Jiao Shao, kamu bilang ini abad ke-21, dan masa lalu peradaban Tiongkok adalah kalender kuning kuno. Lalu saya ingin bertanya, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menolak begitu banyak warisan yang ditinggalkan nenek moyangmu? Percaya pada nenek moyangmu, tapi percaya pada sejarah yang dibuat oleh orang luar. Wajah Jiao Dongming memerah, dan dia malu mencari cara untuk masuk. Sebelum dia berbicara, dia hanya marah. Dia mengira perkataan Jericho Lee hanyalah kata-kata liar. Dia tidak tahu bahwa Jericho Lee sama sekali bukan orang yang banyak bicara, bahwa setiap kalimat yang dia ucapkan adalah benar atau benar. Ini bisa dikatakan tamparan wajah sungguhan, tamparan wajah segala arah 360 derajat tanpa sudut mati. Namun, Jiao Dongming selalu nakal. Setelah tinggal di Amerika Serikat selama bertahun-tahun, dia telah mempraktikkan sepasang wajah besi yang kebal. Dia tersenyum dan berkata, aku salah. Aku minta maaf padamu. Itu karena aku tidak pandai belajar dan meremehkan diriku sendiri. Jericho Lee juga tidak menghiraukan apakah perkataannya tulus atau tidak. Jiao Dongming tertawa canggung, lalu memutar alisnya dan menatap Jericho Lee dalam-dalam. Saya tidak tahu apa yang dilakukan Li Shao sebelumnya. Saya tidak percaya bahwa seorang ahli pengobatan Tiongkok biasa akan mengetahui pengetahuan arkeologi dan sejarah seperti itu. Alamatnya telah berubah. Awalnya, setelah mendengar bahwa Jericho Lee adalah seorang magang pengobatan tradisional Tiongkok, dia sangat membenci orang. Dia berpikir bahwa Jericho Lee tidak layak untuk Mo Lingyan, dan dia tidak menganggap serius saingan ini sama sekali. Tapi sekarang dia tidak berani percaya besar, seseorang yang tahu astronomi dan geografi, bagaimana dia bisa menjadi murid biasa dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Pengobatan tradisional Tiongkok dan arkeologi adalah dua bidang di mana 8 kutub tidak dapat bersatu. Terlihat bahwa identitas Jericho Lee sama sekali tidak sederhana. Jericho Lee memberinya senyuman aneh, saya berkata, saya adalah seorang magang pengobatan tradisional Tiongkok. Saya tidak percaya. Jiao Dongming menggelengkan kepalanya, sampai saat ini, apa menurutmu aku akan mempercayaimu? Bab 1030
Orang lain di sekitar juga menggelengkan kepala untuk membuat mereka percaya bahwa Jericho Lee hanyalah seorang ahli pengobatan tradisional Tiongkok biasa. Mereka mungkin juga percaya bahwa Mars akan menabrak bumi besok. Itu bukan urusanmu. Kenapa kamu begitu peduli? Jericho Lee memutar matanya. Jiao Dongming langsung merasa malu. Angsa liar Moling tidak bisa menahan tawanya. Jericho Lee, jangan menggoda mereka. Sungguh, apakah itu menarik? Menurutku itu menyenangkan. Jericho Lee menunjukkan tangannya. Angsa liar Moling tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama, memelototinya, menoleh untuk melihat ke arah Jiao Dongming dan yang lainnya. Oke. Jericho Lee adalah seorang ahli pengobatan tradisional Tiongkok, namun ia bukanlah seorang ahli pengobatan tradisional Tiongkok biasa. Majikannya adalah seorang dokter pengobatan tradisional Tiongkok yang terkenal di Tiongkok. Anda mungkin tidak memahami kata-kata dokter suci itu. Mungkin dia termasuk dalam 3 besar atau bahkan yang teratas di dunia. Kiss. Penonton tersentak dan hampir pingsan di tempat. 3 teratas atau bahkan nomor 1 dalam ilmu kedokteran dunia. Mereka tidak mendengar. Jiao Dongming hampir melompat ketakutan. Dia memandang Mo Lingyan dengan kram di sudut matanya dan menelan ludahnya. Benarkah? Angsa liar Mo Ling memutar matanya. Kamu tidak belajar kedokteran? Jika tidak, dengarkan namanya di pagi hari. Kamu harus tahu siapa dia. Lupakan saja. Tidak ada gunanya menjelaskan lebih lanjut. Mulut Jiao Dongming berkedut, dia hanya mengerti kenapa Mo Lingyan dan Jericho Lee bersama. Brengsek. Orang ini bukan ahli pengobatan tradisional Tiongkok, tapi sama sekali mesum. Untungnya, dia naif saat berpikir bahwa orang ini adalah orang biasa dan menjadi bahan tertawaan atas kesombongan dan ketidaktahuan. Kerumunan itu sangat berantakan. Wu Xiaoxiao berkata dengan wajah terdiam, Lingyan, sulit bagimu untuk bersembunyi dari kami. Sungguh, itu membuatku takut setengah mati. Mata Wu Sue menjadi pucat. Angsa liar Mo Ling berkata dengan tidak baik, katakan seperti yang kubilang, kau tahu. Baiklah. Dia hanya masternya. Dia lebih kuat. Ini bukan masalah besar. Bukan masalah besar. Nima, itu terlalu meremehkan. Keterampilan medis dunia bisa masuk peringkat 3 besar, dan tingkat keterampilan medis ini jelas merupakan orang besar di puncak dunia. Dengan master seperti itu, seekor babi bisa bangkit ke surga dengan ayam dan anjing, oke. Jika mereka punya tuan seperti itu, akankah mereka terbangun dengan senyuman dalam mimpinya? Untuk sementara waktu, banyak orang yang iri pada Jericho Lee. Namun, jika kita memberitahu mereka bahwa Jericho Lee tidak hanya memiliki seorang ahli pengobatan suci, tetapi juga memiliki keterampilan medisnya sendiri. Dia juga memiliki teman yang sangat baik hati, dan dia bahkan adalah guru surgawi yang luar biasa. Saya khawatir mereka akan pingsan di tempat dan langsung pergi ke aula neraka untuk mengadakan pesta. Bisakah pestanya terus seperti ini? Mo Ling angsa liar tidak berdaya. Dia tidak berinisiatif untuk menyebutkan identitas Jericho Lee, hanya tidak ingin membuat suasana menjadi sangat malu. Awalnya, itu adalah kenangan antar teman sekelas. Jika berubah menjadi hantu seperti itu, rasanya akan berubah. Bagus. Lanjutkan pestanya. Semua orang malu untuk tidak menoleh dan diam-diam mengira kejadian itu tidak pernah terjadi. Pesta tetap berjalan, tapi di pesta berikutnya, Mo Lingyan jelas merasa banyak teman sekelasnya yang berteman dengan dia sengaja atau tidak sengaja. Beberapa orang bahkan langsung menemui Jericho Lee. Hal ini membuatnya tidak berdaya. Orang-orang ini benar-benar bergantung pada angin. Awalnya, Mingming membenci Jericho Lee. Namun, Jericho Lee tidak peduli. Dia sopan kepada orang-orang itu sesuka hati. Tentu saja, itu hanya sopan. Karena orang-orang ini tidak meninggalkan kesan baik padanya sebelumnya, dia berpura-pura tidak mengenali sanjungan dan persahabatan yang diberikan orang-orang ini kepadanya secara sengaja atau tidak sengaja. Di sini, Wu Xiaoxiao dan Wu Sue membawa Mo Lingyan ke sudut dan bertanya dengan tenang. Lingyan, katakan sejujurnya, apa identitas pacarmu? Saya merasa bahwa dia pasti lebih dari apa yang Anda katakan, ya. Tidak mungkin seorang mahasiswa pengobatan tradisional Tiongkok mengetahui begitu banyak tentang sejarah. Untuk membaca keseluruhan buku lagi, energi seseorang terbatas. Wu Sue berpikir Jericho Lee pasti punya rahasia lainnya. Mo Lingyan tertegun, Xiu Mei sedikit mengernyit, aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Jangan berbohong kepada kami. Wu Xiaoxiao tidak mempercayainya. Dia benar-benar tidak tahu. Aku sungguh tidak tahu. Tidak mungkin. Bagaimana kamu mengenalnya? Wu Sue bertanya. Mo Lingyan berpikir sejenak, apakah kamu tidak memperhatikan beritanya?
Namanya seharusnya diketahui banyak orang di kota Lusu. Wu Xiaoxiao dan Wu Sue saling berpandangan dengan wajah kosong. Aduh, itu benar. Aku hampir lupa bahwa tidak ada satupun universitasmu yang ada di kota Lusu. Tidak aneh kalau aku tidak tahu, Mo Lingyan menghela nafas tak berdaya. Yah, dia dan aku dulu berada di sekolah yang sama, keduanya berada di Universitas Kedokteran Lusu. Dia dulunya adalah seorang mahasiswa di Rumah Sakit Pengobatan Tradisional Tiongkok. Dia pernah berpraktik di rumah sakit rakyat pada awal tahun ini, tetapi karena rasa keadilannya, dia menyembuhkan seorang pasien. Untuk menyelamatkannya. Namun, dia dijebak dan menyinggung orang besar. Pada saat itu, saya melihat bahwa dia berada dalam situasi yang sulit, jadi saya menyelamatkannya. Tunggu, Anda sedang berbicara tentang orang besar, tapi Qi Huaseng. Wu Xiaoxiao memiliki kesan yang samar-samar. Ya, itu dia. Mo Lingyan mengangguk. Wu Xiaoxiao tiba-tiba berkata, saya ingat. Dia adalah Jericho Li. Wu Sue sedikit khawatir, Xiaoxiao, siapa sebenarnya dia? Ayolah, aku sangat khawatir. Wu Xiaoxiao mengangkat bahunya dan berkata, saya baru mengetahuinya beberapa waktu yang lalu ketika saya membaca berita di internet. Saya tidak memiliki kesan yang mendalam setelah sekian lama. Saya mungkin ingat bahwa seorang magang di rumah sakit rakyat memecahkan masalah tersebut. Aturan dan tidak taat kepada manajemen, sehingga melumpuhkan anak orang besar dan hampir menyebabkan kecelakaan medis. Akhirnya, pekerja magang tersebut dikeluarkan dari rumah sakit rakyat dan sekolah. Pada akhirnya, saya tidak tahu apa jenisnya. Perjanjian yang dibuat pekerja magang dengan lelaki besar itu. Kemudian pekerja magang itu menyembuhkan putra lelaki besar itu dan membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Akhirnya, dia memuja seorang guru pengobatan tradisional Tiongkok yang sangat sakti. Saya ingat pria itu bernama Jericho Li. Saya pikir nama pacar Ling Yan adalah Jericho Li. Itu adalah kebetulan dengan nama dan nama keluarga yang sama, tapi aku tidak menyangka itu adalah orang yang sama. Setelah mendengar ini, Wu Sue tiba-tiba berkata, itu hal yang sama. Aku kurang tepat. Jericho Li menyinggung orang besar, tapi kemudian ternyata dia dijebak. Seseorang melakukan sesuatu pada Qi Wei, yang menyebabkan kelumpuhan Qi Wei. Setelah Jericho Li menyinggung orang lain, dia dipukuli lagi dan lagi oleh Qi Huaseng dan meninggal beberapa kali. Suatu ketika kakek saya sakit dan bertemu dengannya di sebuah rumah sakit kecil. Dia menyembuhkan kakek saya. Kemudian kakek saya menyarankan dia untuk pergi ke kakek Chang. Kakek Chang adalah seorang dokter pengobatan tradisional Tiongkok yang sangat ampuh. Kemudian Jericho Li membuktikan dia tidak bersalah, tambah Mo Lingyan.